Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Mini dengan NIM 21060012. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai implementasi kurikulum di sekolah dasar yang sudah dilakukan selama setahun ini itu apakah berhasil, apakah tepat, apakah cukup untuk memenuhi standar pembelajaran untuk anak-anak. Nah, observasi yang saya lakukan adalah mungkin tanya-tanya aja ya ke guru yang udah mengajar, karena nggak bisa ke sekolah karena kan minggu ini tuh udah minggu libur ya untuk di SD. Nah, pas tugas itu dikasih hari itu teh kalau nggak salah anak-anak itu lagi ujian, jadi emang nggak bisa ke sekolah SD karena kan ganggu. Terus mau ke sekolah SD sekarang udah libur, jadi agak susah. Nah, jadi observasi yang saya lakukan itu ya dengan cara mengechat guru yang saya kenal. Nah, kebetulan guru yang saya chat ini itu teman saya yang udah mengajar di salah satu MI di daerahnya. Dia itu ngajar di kelas 1 MI-nya, bagian diniyahnya sebenarnya. Cuman saya pikir tuh sama aja ya, dan itu cukup kok buat tanya-tanya. Nah, nama gurunya itu Ibu Nisa. Beliau itu kayak temen saya pas masih sekolah, tapi dia itu emang udah diminta buat ngajar gitulah di MI. Nah, menurut Ibu Nisa, buat proses pembelajaran itu alhamdulillah lancar. Yang jadi kendalanya cuman anak-anaknya yang mungkin emang udah karakternya anak-anak, susah diatur. Saya susah diatur, mungkin kendala yang lain kayak kurang semangat kalau dikasih soal. Padahal bukan soal yang susah-susah. Lagi pula Ibu Nisa pun bikin soal ikut materi yang pernah dibahas dan dipelajari sebelumnya. Jadi alhamdulillah selama pembelajaran itu jelas lancar menurut Bu Nisa. Cuman emang anak-anak kadang terkendala di saat pemberian soal, karena padahal Ibu Nisanya itu sudah memberikan soal yang sesuai dengan pembelajaran yang udah dia kasih. Cuman emang mungkin anak-anaknya jadi agak panik gitu ya. Bukan panik sih, mungkin lebih ke agak bingung gitu kalau dikasih soal, padahal soalnya itu katanya udah dibahas sebelumnya. Nah, buat kurikulumnya itu pas semester 1 masih pakai kurikulum yang lama, mungkin kurikulum 2013 gitu ya. Nah, semester 2 mah udah beda, udah pakai yang baru, mungkin yang prototype itu atau gimana. Yang awalnya kan kalau di MI itu ada pembelajaran agama gitu kan, jadi lengkap gitu, ada pembelajaran akademiknya, ada pembelajaran agamanya gitu, jadi lengkap. Nah, untuk semester 2 mah udah beda katanya teh, yang awalnya pembelajarannya tuh ada 7, sekarang mah jadi 4, yang agamanya teh Al-Quran, akhlak, fikih sama bahasa Arab. Nah, pas ke semester 1 tuh ada 7 cenah. Cuman pas semester 2 udah ganti lagi karena beda kurikulum, jadi cuma 4 aja pembelajarannya yang agama. Kalau yang akademiknya masih sama ya, kayak di kelas 1 SD biasanya gitu, mungkin matematika, kayak belajar maca, belajar nulis kayak gitu-gitu ya, berhitung yang dasar-dasarnya gitu ya kalau anak sekolah dasar, apalagi kelas rendah kelas 1 gitu. Nah, kalau untuk kesulitan sama kesannya yang Teh Nisa hadapi selama setahun ini tuh ya banyak gitu lah ya cenah. Contohnya kayak yang di barusan yang saya baca, banyak yang ngelunjak sih, katanya anak-anaknya itu bikin males gitulah mah. Anak-anak sekarang mah nganggep guru itu emang kayak temen gitu, kayak teman sendiri, padahal kan berbeda. Ngebiasain ke mereka attitude yang baik juga susah, karena si anak-anaknya itu nganggepnya kita ini temen gitu, kata teknisanya, kata Ibu Nisa. Soalnya mereka selalu bawa-bawa TikTok. Iya ya, kayak sekarang mah anak kelas 1 sekolah dasar aja itu udah kenal sama TikTok. Jadi emang agak susah sih, karena mereka tuh jadi kedoktrin buat ngikutin apa yang mereka lihat di TikTok gitu, padahal itu tuh nggak semuanya bener gitu loh. Selain anak-anak, kadang pandangan orang tuanya juga yang bikin pengen udahlah nyerah gitu, seakan-akan gak suka gitu dengan apa yang kita ajarkan ke anak mereka.
kadang mereka nggak suka dengan peraturan yang menurut aku nggak berat-berat amat buat ukuran anak diniyah mah gitu. Ya sih, kayak zaman sekarang itu orang tua itu selalu apa ya, mungkin kesannya ikut campur gitu sama pembelajaran yang di sekolah, padahal kalau orang tua zaman dulu itu kan nggak gitu ya. Mereka tuh kayak memberikan sepenuhnya hak selama di sekolah, ya udah itu urusan guru-guru mereka gitu. Jadi mereka tuh uh, orang tuanya itu ngerti gitu loh, nggak banyak protes. Tapi sekarang tuh emang kebanyakan orang tua kalau si anaknya itu kayak nilai ujian nggak sesuai sama ekspektasi mereka, padahal anak saya ini pinter loh kok, tapi kok dikasih nilainya uh, jelek sih di pelajaran ini, padahal anak A itu dia nggak terlalu pinter gitu, tapi kenapa di pelajaran ini bagus gitu nilainya. Anak saya yang kayak dapat ranking 10 besar kenapa nilainya jelek di ini gitu. Harus ditekankan ya, nggak semua anak itu sama cara penyampaiannya, cara penerimanya itu nggak semua anak sama. Ada anak yang emang lebih menonjol di akademik, ada anak yang lebih emang menonjol di seni, ada anak yang emang menonjol di bidang olahraga. Jadi setiap anak itu punya passionnya masing-masing, dan tugas kita sebagai guru dan orang tua itu ya membantu si anak untuk bisa mengembangkan hal itu, bukannya malah jadi menyalahkan anak itu dan juga jadi protes ke guru yang sudah mengajarkan gitu loh. Oh dan alhamdulillahnya itu tahun sekarang itu kan, dari tahun kemarin sih sebenarnya, anak SD itu kan sekarang udah mulai offline lagi ya sekolahnya, jadi ke sekolah lagi, nggak kayak pas zaman corona waktu 2 tahun yang lalu yang jadi belajarnya di rumah gitu. Itu alhamdulillah, karena emang anak SD itu sekolah dasar itu emang lebih cocoknya, SD atau M itu emang cocoknya itu langsung diajar sama guru tatap muka gitu. Gak bisa kalau offline gitu mah, karena jadi anaknya itu kurang nangkep apa pembelajarannya gitu, dan si guru pun jadi susah buat ngajarin sikap yang baik seperti apa sih anak sekolah dasar itu, jadi kayak susah gitu loh. Apalagi sekarang kan banyak penilaian yang dinilainya itu dari sikap si anak selama di sekolah itu. Nah mungkin sekian aja ya dari saya mengenai implementasi kurikulum di sekolah dasar atau MI, dan kebetulan saya di sini mengambil MI kelas dasar, kelas rendah, kelas 1, dan saya memang lewat chat karena nggak bisa langsung observasi ke sekolah karena udah mulai libur kan. Jadi kayak pas waktu itu pas pertama kali dikasih mau langsung ke sekolah pun nggak enak gitu, karena kan lagi ujian atau lagi sibuk itu gurunya, jadi takut ganggu. Nah chatnya emang dikit ya, cuman segini aja chatnya, dan emang padat banget. Tapi saya pikir udah cukup kok, implementasinya itu emang berhasil dan cocok. Cuman emang ada beberapa kendala kayak anak-anaknya susah diatur, kita jadi dianggap teman sama mereka gitu kata Ibu Nisa. Sama terkadang ada beberapa orang tua yang ikut campur dalam proses pembelajaran, dan itu membuat gurunya yaitu Ibu Nisa jadi agak sulit itu, nggak tahu gitu harus bersikap seperti apa gitu. Jadi mungkin sekian aja ya, ini videonya juga udah lama. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika banyak salah-salah kata dan juga banyak penjelasan yang kurang jelas atau kurang tepat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.